Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya selalu doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita dari Mas Rama kala ia mendaki ke Putuk Gragal yang berada di Desa Cembor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman bantu support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap cerita terbaru di channel Mereka Ada. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Perkenalkan, nama saya Rama. Saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya bersama kedua orang teman saya di pendakian Putuk Gragal yang berada di Desa Cembor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Pada suatu hari, tepatnya di hari Sabtu, aku bersama kedua temanku yang bernama Tio dan Ari bertemu di warung kopi. Saat di tengah perbincangan, Tio mengajak kami untuk mendaki. Lalu aku pun bertanya, "Emangnya mau muncak kemana?" Lalu Tio pun menjawab, "Ke Putuk Gragal." Lalu Ari pun menyetujui usulan dari Tio, dan aku pun mengiyakan usulan kedua temanku, dan pada saat itu juga kami membahas jadwal keberangkatan dan persiapan-persiapan yang harus dibawa ke puncak. Dan diputuskan pendakian dilaksanakan esok hari, tepat hari Minggu. Jam 7 pagi kami sudah harus berkumpul di rumah Ari untuk berangkat bersama ke Putuk Gragal. Tetapi dalam pembahasan, Tio tiba-tiba saja berkata, "Besok bawa orang tua kayaknya enak nih." Orang tua yang dimaksud ini adalah sejenis minuman beralkohol atau anggur merah. Sontak aku pun kaget mendengar ucapan dari Tio ini. Lalu aku menyarankan untuk tidak membawa minuman semacam itu karena menurutku kurang pantas saat berada di alam bebas, apalagi pegunungan. Akan tetapi Tio tetap bersikeras untuk membawa minuman tersebut dan meyakinkan kami semua bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Dan pada akhirnya aku pun mengiyakan walaupun dengan perasaan yang kurang enak. Keesokan harinya kami pun berkumpul di rumah Ari tepat jam 7 pagi. Dan kami pun memeriksa perlengkapan. Dan setelah sudah dipastikan lengkap, kami pun segera berangkat sekitar jam 7.35 pagi menuju kawasan Pacet di mana pos pendakian Putuk Gragal berada di sana. Singkat cerita, setelah sampai ke pos pendaftaran, kami pun melakukan registrasi dan mendapatkan map jalan menuju puncak serta aturan-aturan pendakian. Sebelum memulai pendakian, kami sempatkan santai sejenak sambil menghabiskan rokok. Hingga tiba-tiba Tio pun berkata, "Mas, di aturan nomor 10 nggak boleh bawa miras." Tio berkata sambil tertawa kecil, dan aku pun menjawab, "Ya, mau gimana lagi, udah terlanjur." Aku pun menjawab dengan perasaan yang tidak enak karena kami telah membawa minuman itu yang akan kami minum di perjalanan dan saat berada di puncak nanti. Tapi aku berusaha berpikir positif, semoga saja tidak terjadi apa-apa pada pendakian kami. Setelah dirasa cukup bersantai dan beristirahat, aku dan kedua temanku memulai perjalanan. Pada awal perjalanan semuanya berjalan normal dan tak ada kendala apapun. Namun saat sudah setengah perjalanan, Ari meminta untuk beristirahat dan kami pun beristirahat sebentar. Di saat kami beristirahat, Tio kemudian mengeluarkan botol anggur merah itu dan meminta untuk dibuka agar dapat diminum bersama-sama supaya mengurangi beban bawaan kami saat muncak. Katanya sih biar ringan. Sambil tertawa, Tio berkata seperti itu. Dan tak lama kemudian amer itu dituangkan ke gelas yang sudah disiapkan dan kami bertiga meminumnya secara bergantian. Setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan menuju pos 1 dan pos 2, langkahku dan langkah Ari rasanya sangat berat. Mungkin karena kondisi jalan yang sudah sangat menguras tenaga. Tapi anehnya, langkah Tio terlihat sangat ringan sekali seolah tanpa beban. Saat melangkah seolah si Tio ini dibuat untuk cepat sampai ke puncak. Hingga aku dan Ari ketinggalan jauh oleh Tio di belakang. Setelah kami sampai di pos 2, kami pun beristirahat. Sebenarnya di pos 2 ini, Tio kembali meminta kami untuk meminum amer tersebut. Namun Ari menyarankan untuk kami meminum anggur merah tersebut saat di puncak saja, supaya saat nanjak tidak terasa berat. Karena Ari merasa kalau meminum amer tersebut langkahnya menjadi berat. Dan akhirnya Tio pun setuju dan kami pun kembali melanjutkan perjalanan.
Selama perjalanan ke pos 2 dan pos 3 tidak ada keanehan yang terjadi. Hanya saja langkahku dan Ari ini tetap terasa berat. Di sisi lain langkah Tio tetap terlihat ringan seolah tanpa adanya beban. Hingga akhirnya kami pun sampai di pos 4 Tanjakan Celeng sekitar jam 11 siang. Di situ kami kembali beristirahat dan menikmati sebatang rokok dan kopi yang telah kami bawa dari rumah masing-masing. Didukung dengan kondisi cuaca yang saat itu berkabut dan juga sangat dingin. Wah, cocok nih hawanya dingin. Terus kita minum amer untuk menghangatkan badan, ucap Tio sambil tertawa. Dan Ari pun menjawab, "Yaudah, tapi dikit aja." Akhirnya diminumlah lagi amer tersebut secara bergantian sambil kami bercanda dan ngobrol kesana kemari. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke arah puncak, dan setelah sekitar 30 menit kami pun sudah sampai di puncak. Sesampainya di puncak keadaan agak sedikit berkabut, tapi tetap terlihat pemandangan alam Putuk Geragal dan kami pun berencana untuk makan siang. Karena dari rumah kami tidak sempat untuk makan dan akhirnya kami pun makan bersama di puncak Putuk Geragal sambil menikmati keindahan alam. Setelah makan tidak lupa kami lanjutkan dengan merokok dan ngopi. Sekitar 10 menit kemudian Tio pun mengeluarkan kembali botol amer dan kami pun duduk memutar agar tidak terlihat pendaki lain jika kami mengeluarkan botol anggur merah. Terlihat Tio pun mulai menuangkan amer ke gelas dan kami meminumnya secara bergantian sekitar 5 putaran gelas. Selama kami menikmati amer tersebut tidak ada kejanggalan yang terjadi dan kondisi masih baik-baik saja. Tapi kemudian tiba-tiba Tio pun berkata, "Mumpung sudah sampai di puncak, ayo kita hening, pasti enak." Yang dimaksud hening di sini adalah meditasi. Memang kami sudah terbiasa saat ke puncak melakukan meditasi untuk healing, karena setelah melakukan meditasi, apalagi di alam bebas akan menghasilkan ketenangan pikiran, dan aku pun mengiyakan ajakan Tio tersebut. Aku menyuruh temanku untuk mencari tempat yang agak sepi karena di puncak sangat ramai, jadi tidak memungkinkan untuk melakukan hening di saat ramai. Akhirnya Tio dan Ari pun mencari tempat yang memungkinkan untuk melakukan meditasi. Tak lama kemudian Ari dan Tio kembali dan mengatakan kepadaku jika ada tempat sepi di Bukit Iwak Asin. Memang di puncak Putuk Geragal ada yang namanya Bukit Iwak Asin. Tempatnya tak jauh, sekitar 10 meter berjalan kaki sudah sampai di sana. Dan akhirnya kami bertiga berjalan menuju ke Bukit Iwak Asin. Sesampainya di sana kami sempatkan berfoto terlebih dahulu dan setelah itu kami pun bersiap untuk melakukan meditasi. Tapi sebelum hening, Tio pun menuangkan amer lagi untuk diminum oleh kami. Aku pun merasa baru kali ini aku bermeditasi tapi minum amer terlebih dahulu. Dan setelah dirasa cukup, kami bertiga pun akhirnya bermeditasi. Saat bermeditasi, aku merasakan ketenangan, di mana aku menikmati angin yang berhembus di puncak dan hawa sejuk membuat hati dan pikiran ini terasa sangat segar. Namun sekitar 10 menit kami melaksanakan hening, gerimis tipis pun mengguyur. Tio dan Ari pun menyudahi heningnya dan setelah itu disusul oleh aku. Dan di saat inilah teror pun mulai muncul. Setelah aku membuka mata dan berdiri, aku merasakan kehadiran suatu sosok. Seolah sosok tersebut sedang memperhatikan kami saat itu. Kondisi sangat berkabut dan sepi. Aku melihat ke arah pojok kanan di mana aku merasakan ada sosok yang muncul dari balik sana dan memperhatikan kami dari kejauhan. Aku terus memandangnya, tetapi aku merasakan bahwa sosok ini tidak suka dengan keberadaan kami. Selama aku fokus ke arah tersebut, Ari pun berkata kepadaku, pas aku meditasi, tanganku seperti ada yang cubit dari arah belakang itu berkali-kali." Dan tiba-tiba fokusku hilang. Dan tanpa berbicara, aku langsung melangkah ke arah pojok kanan dan aku memberikan salam. Dengan tujuan aku meminta izin dan meminta maaf jika ada kesalahan yang kami lakukan. Setelah itu aku kembali dan berkata kepada Ari, "Kamu pengen tahu sosok nyari yang dari tadi ada di sini?" Lalu Ari pun menjawab, "Mau tahu mas, emangnya bisa?" Lalu aku pun memegang tangan Ari dan mengarahkan ke arah pojok kanan itu. Lalu aku menyuruh Ari untuk memejamkan mata sambil fokus. Dan tak lama kemudian Ari mencabut tangannya dan tersentak kaget. "Apa yang kamu rasakan, Ri?" Aku bertanya kepada Ari. Lalu Ari pun menjawab, "Orangnya sangat besar mas, terus pandangannya melotot ke arah kita." Ucap Ari dengan ekspresi ketakutan campur kaget. Lalu aku pun menjawab, "Ya udah, nggak apa-apa, biarin aja." Lalu Tio pun penasaran, "Mas,
aku juga pengen tahu dong. Tapi aku menolak untuk Tio ikut merasakan dan melihat kehadiran sosok itu. Karena Tio ini anaknya agak mudah terpengaruh, apalagi setelah membawa minuman anggur merah yang sebenarnya sudah dilarang. Aku takut ada kejadian yang tidak diinginkan. Akan tetapi karena Tio tetap memaksa, terpaksa aku membantunya agar Tio juga tahu sosok apa itu. Dan dengan terpaksa, aku mengarahkan tangan Tio ke arah pojok kanan dan menyuruhnya sama persis seperti yang Ari lakukan, memejamkan mata dan fokus. Dan setelah membuka mata dan melihat sosok itu, mendadak tubuh Tio pun lemas dan tidak sadarkan diri. Tio tiba-tiba saja terbaring di tanah. Lalu aku segera mencoba menetralisir energi yang berada di tubuh Tio. Dan setelah dirasa cukup, lalu aku meminta Ari untuk menjaganya sebentar, karena Tio masih belum sadarkan diri. Kemudian aku pergi lagi ke arah pojok kanan untuk meminta maaf atas kesalahan kami selama berada di puncak. Selama aku fokus kepada sosok itu, Ari tiba-tiba saja berteriak kepadaku. Mas, Tio kesurupan. Lalu aku menoleh ke arah Tio yang sudah duduk dengan kedua tangannya mengepal ke tanah dan pandangannya melotot seperti sangat marah kepada kami. Setelah itu aku mendekati Tio dan mencoba berkomunikasi dengan makhluk yang sudah merasuki Tio. Makhluk itu pun berbicara dengan bahasa Jawa yang jika diartikan kurang lebih seperti ini. Apa yang kalian lakukan di sini? Ucap sosok yang merasuki Tio dengan mengeram layaknya orang yang sedang marah. Lalu aku pun menjawab. Kami kesini hanya berniat untuk muncak, Mbah. Lalu makhluk itu berbicara lagi. Jangan sembarangan kalian di sini. Ucap sosok itu lagi dengan geramannya yang membuat aku sempat gemetar. Setelah jawaban itu, aku pun berpikir. Ini pasti gara-gara kami bawa Amer. Lalu aku pun menjawab sosok itu. Ngapunten, Mbah, mohon maaf atas kesalahan yang saya dan teman saya lakukan. Lalu aku segera mengambil air putih dan aku bacakan sesuatu agar makhluk itu keluar. Di saat aku mencoba fokus, tiba-tiba kabut semakin tebal seolah mengurung kami bertiga dan hujan pun kini mulai turun. Kondisi itu membuat aku tidak fokus, tetapi aku mempercepat prosesi tersebut dan langsung menyiramkan air tersebut ke kepala Tio dengan harapan Tio segera sadar. Namun ternyata aku malah diejek oleh makhluk itu dengan pandangan sinis dan tertawa seperti mengejek sambil berkata, "Nggak akan bisa." Jujur baru pertama kali ini aku diejek oleh Dedemit seperti itu, dan itu membuat aku agak takut dan juga sedikit kesal. Tak pakai lama aku menyuruh Ari untuk memegangi tubuh Tio agar tidak memberontak. Lalu aku bacakan sesuatu yang pernah aku pelajari. Setelah aku bacakan berkali-kali, Tio pun langsung memberontak dan sambil mengeram seperti ketakutan, lalu mengarah ke pojok kanan tempat asal pertama kali ia muncul. Ari terus mencoba menahan tubuh Tio agar tidak kabur karena pojok kanan itu adalah jurang. Lalu makhluk itu pun berkata, "Aku mau keluar." Sambil mengeram ketakutan, lalu aku memintanya untuk keluar. "Ya sudah, keluar sekarang." Dan makhluk itu menjawab, "Aku akan keluar, tapi dengan membawa tubuh anak ini." Lalu aku pun menjawab lagi, "Ya nggak bisa lah." Lalu aku berusaha menggapai kepala Tio yang sedang memberontak dan mengeluarkan makhluk itu dari raga Tio. Dan setelah itu Tio pun tersadar. Akan tetapi kondisinya masih sangat lemas. Aku segera menyuruh Tio untuk tetap ingat dan istighfar agar tidak terpengaruh oleh energi yang mencoba untuk menguasainya. Lalu Tio pun berkata, Mas, di belakang itu siapa?" Lalu aku pun menjawab, "Udah, gak usah dilihat, istighfar aja." Saat itu kondisi hujan sangat deras dan berkabut. Akhirnya kami bertiga pun turun dari Bukit Iwak Asin ke Putuk Gragal. Saat kami sampai di sana, kondisi sudah sepi dan hanya tinggal kami bertiga. Aku tidak membayangkan jika temanku Tio benar-benar dibawa oleh makhluk itu. Entah kami akan minta tolong kepada siapa, seolah keadaan itu sudah disetting agar hanya ada kami bertiga di sana. Melihat kondisi yang sudah sepi, kami putuskan untuk turun detik itu juga. Perjalanan turun sudah tidak ada kejanggalan dan semuanya normal. Dan setelah sampai di base camp, kami sempatkan ngopi dulu di warung sambil beristirahat dan membicarakan tentang kejadian di puncak tadi. Aku pun bertanya kepada Tio, "Apa yang kamu rasakan setelah tanganmu aku arahkan ke pojok kanan?" Dan Tio pun menjawab, "Saat memejamkan mata, semuanya putih seperti kabut.
Biasanya kan kalau memejamkan mata itu gelap, tapi saat itu putih seperti kabut. Terus sosok itu gak terlihat. Dan setelah itu aku gak sadarkan diri, tapi seolah tubuhku hilang kendali. Lalu aku menjawab ucapan Tio sambil tertawa agar mencairkan suasana. Ya udah gak apa-apa, buat pengalaman aja. Ini juga pengalaman pertama aku diejek sama demit, dan ini pertanda aku disuruh berguru lagi. Dan suasana pun menjadi penuh tawa dan pada akhirnya kami pun pulang ke rumah dengan selamat. Kesimpulan dari cerita ini, kita harus menaati peraturan yang ada, apalagi saat melakukan muncak. Karena kita sama saja dengan bertamu dan jika tidak menaati aturan dan tata krama, bisa saja pemilik rumah akan marah dan berakibat fatal seperti yang kami alami. Lalu kenapa Tio yang ingin dibawa pergi oleh makhluk tersebut? Ya karena ide membawa Amer itu adalah berasal dari Tio. Jadi memang dari awal di sini Tio dibuat ringan langkah kakinya untuk bisa cepat sampai ke puncak. Dan kalau sudah sampai, makhluk itu bisa mengambil Tio. Untungnya hal itu tidak sampai terjadi. Tapi ya, itu hanya perkiraan aku saja. Yang terpenting tetap jaga tata krama dan selalu menjaga perilaku dimanapun kita berada, agar kita selalu mendapatkan lindungan dari Gusti Yang Maha Suci. Sekian cerita dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Ambillah pelajaran dari cerita tersebut dan jangan ditiru hal-hal yang negatif. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Rama yang sudah mengirimkan ceritanya kepada channel Mereka Ada. Sukses terus buat Mas Rama. Terima kasih pula kepada teman-teman semua yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Nantikan cerita-cerita lainnya yang pastinya tidak kalah seru. Dan jangan lupa support juga channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.